Selamat siang, program Kaltim Headline Siang kembali menjumpai Anda edisi hari ini Selasa 9 Juni 2020. Kami akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Rosmi Rahma, berikut rangkuman Kaltim Headline Siang hari ini. Telah terjadi 2 peristiwa kebakaran dalam semalam. Jasad pemancing yang hilang telah ditemukan di muara Sungai Mahakam. Kita awali Kaltim Headline Siang kali ini. Pengusaha travel haji PT Arella Samarinda memastikan tidak ada calon jamaah haji yang berangkat tahun ini. Kepastian itu datang setelah keluar surat dari pemerintah yang meniadakan keberangkatan haji tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Berikut informasinya. Sekitar 2.500 calon jemaah haji dari Kalimantan Timur tidak bisa berangkat ke Tanah Suci. Akibat pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mengumumkan pembatalan keberangkatan haji tahun ini. Apalagi pihak Arab Saudi juga masih belum membuka akses bagi jemaah haji. Salah satu perusahaan travel haji PT Arella di Samarinda mengakui sudah menerima pemberitahuan dari pemerintah. Kini pihaknya juga berkomunikasi dengan para calon jamaah haji yang mestinya berangkat tahun ini. Menurut Hadratul Agustania, Direktur PT Arella, sejauh ini tidak ada calon jemaah haji yang meminta pengembalian uang. Ia justru mempertanyakan surat yang diterbitkan pemerintah mengenai prosedur pengembalian uang. Terus kalau untuk masalah pengembalian, memang banyak banget berita mengenai pengembalian, tapi kembali lagi dari sisi kami ke jamaah itu masih menahan memberikan statement. Kenapa? Karena kita mau tunggu kejelasan dulu dari Kementerian Agama. Benar saat kemarin Kementerian Agama bikin keputusan, itu langsung keluar surat peraturan mengenai prosedur pengembalian, tapi belum diperjelas mengenai status jamaah. Kalau dikembalikan statusnya apa, tidak dikembalikan statusnya apa, gitu ya. Jadi di surat itu hanya tertera bagaimana prosedur pengembalian dananya. Nah, sedangkan kalau haji itu tidak hanya berbicara tentang uang, tapi bagaimana status kita nanti. Gitu. Masalah status calon jemaah haji menjadi perhatian para pengusaha travel, sebab bagi jemaah yang menarik uangnya apakah tetap bisa berangkat pada tahun depan atau tidak. Hadratul Agustania merasa hal ini perlu ditanyakan kepada pemerintah lewat asosiasi travel haji. Jelas ke statusnya, kita minta kembali seperti apa statusnya, kita tidak minta kembali seperti apa statusnya, baru kami akan menginformasikan ke jamaah dan memberikan kebebasan jamaah untuk memutuskan mau yang cara seperti apa. Yang pertama, tidak ada pengembalian, udah pasti berangkat, insya Allah seperti itu tahun depan. Tapi kalau minta pengembalian ini, apakah udah pasti juga berangkat tahun depan jika langsung membayar lagi tahun depan, atau masih harus dengan prosedur macam-macam lagi gitu ya? Karena kami juga pertama atas nama travel juga menjaga kepastian jamaah berangkat atau enggak. Masa pandemi COVID-19 diakui sangat berdampak bagi usaha sektor travel wisata. Hadratul mengatakan 2 pelayanan PT Arella, yaitu keberangkatan haji maupun umroh, langsung drop sejak beberapa bulan terakhir. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. 10 calon penumpang kapal feri tujuan Kota Palu gagal berangkat dikarenakan tidak memiliki surat keterangan rapid test. Para penumpang mengaku tak memiliki uang untuk melakukan rapid test secara mandiri, sebagai syarat mendapatkan tiket Balikpapan menuju Palu. Kondisi 10 calon penumpang asal Balikpapan menuju Palu mengaku sudah terlantar selama 6 hari di terminal tunggu keberangkatan pelabuhan feri Karyangau Balikpapan Barat pada Minggu sore. Terlantarnya 10 calon penumpang di terminal tunggu Karyangau lantaran mereka tidak memenuhi syarat keberangkatan. Mereka mengaku tidak memiliki surat keterangan rapid test. Sementara mereka mengaku tak memiliki dana lebih untuk melakukan rapid test secara mandiri. Para penumpang telah terlantar di terminal tunggu selama 1 minggu. Salah seorang calon penumpang atas nama Ismail mengaku jika saat ini dirinya terpaksa pulang kampung ke Palu lantaran sang istri sakit keras di kampung halaman. Ismail menjelaskan hanya mengantongi surat kesehatan dari perusahaan dirinya bekerja.
dan surat keterangan dari pemerintah Kabupaten Donggala, Palu bahwa sang istri sakit keras. Dirinya bersama calon penumpang lain mengaku tidak mengetahui jika rapid test syarat untuk bisa berangkat. Hampir seminggu. Kenapa bisa ketahan di sini, mungkin bisa diceritakan? Iya, karena nggak mempunyai rapid test itu aja, Pak. Sebelumnya sudah tahu ada syarat rapid test itu? Nggak tahu, tahunya cuma keterangan sehat. Jadi kami kan bawa keterangan sehat aja, Pak, dari perusahaan. Nah, alasan tidak rapid test apa sih, Pak? Karena biayanya nggak, dana kami nggak cukup. Gitu. Seandainya kami punya dana, Pak, mungkin kami sudah ngurus dan mungkin kami udah sampai di Palu sekarang ini. Sementara calon penumpang lain atas nama Dian bersama anaknya yang masih balita mengaku untuk harus berhemat untuk biaya hidup selama terlantar di terminal tunggu Pelabuhan Karyangau. Dirinya bersama sang anak harus rela makan 2 kali sehari. Soalnya kalau mau makan 3 kali nggak cukup uangnya. Jadi saya mohon dari pemerintah bisa bantu kita semua. Kita siang lapar ditunda, kedati makannya sore supaya bisa sampai malam. Saya mohon dari pihak pemerintah tolong bantu kami semua mau pulang kampung. Itu aja, Pak. Para calon penumpang yang terlantar ini mengaku tak memiliki sanak saudara di kota Balikpapan. Pasalnya, para calon penumpang ini bekerja dari luar kota Balikpapan. Dari Balikpapan, tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Kalimantan Timur sebagai daerah yang terbuka bagi pendatang justru berbahaya jika tidak memperlakukan protokol kesehatan yang ketat bagi arus keluar masuk orang. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah terungkapnya pasien positif berasal dari para pekerja yang datang dari luar Kaltim. Berikut informasinya. Dalam 1 minggu terakhir, kasus-kasus terpapar COVID-19 di Kalimantan Timur adalah orang-orang yang baru datang dari luar daerah, khususnya para pekerja perusahaan. Karena mereka diwajibkan menjalani tes virus corona, akhirnya banyak yang terungkap ternyata positif terinfeksi virus corona. Dari sinilah sebenarnya banyak sekali kasus-kasus akhir-akhir ini, terutama yang tertangkap istilahnya, ya, terutama yang ada di Balikpapan, yang tertangkap, dan itu semua bukan dari hasil tracing, tapi karena memang mereka diwajibkan untuk melakukan uji PCR sehubungan karena aktivitas mereka yang masuk ke dalam wilayah Kalimantan Timur. Saat press conference COVID-19 Senin 8 Juni 2020, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim meminta tim dari gugus tugas dan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota lebih intensif melakukan pengawasan bahkan pengujian, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang banyak mempekerjakan orang dari luar Kaltim. Menurutnya, para pekerja ini diindikasikan sudah terpapar COVID-19 dari daerah asalnya dan kemudian masuk ke Kaltim. Nah, ini yang terjadi, dan ini sekalinya akhirnya kan akan menjadi beban Kalimantan Timur, karena sungguhnya mereka itu bukan penduduk Kalimantan Timur, tapi mereka baru datang dan mau dipekerjakan oleh perusahaannya ke lokasi-lokasi yang ada di Kalimantan Timur, dari kabupaten kota. Nah, ini kalau kita tidak memperkuat peranan terutama para teman-teman di pintu masuk, baik itu udara maupun laut, ini juga akan bisa menjadi sumber penularan baru terhadap mereka-mereka, karena sungguhnya mereka ini kan semua dalam posisi yang sehat, terlihat sehat, tapi sungguhnya membawa virus. Dan ini semua sangat berbahaya apabila mereka tidak ter-screening, tidak terdeteksi, tidak terkonfirmasi pada saat masuk ke wilayah Kalimantan Timur, dan akhirnya sudah langsung ditempatkan di perusahaan, dan tentunya ini akan sangat berpotensi menjadi penularan baru di tempat kerjanya. Andi Muhammad Ishak sangat berharap kondisi ini menjadi perhatian serius semua pihak, tidak terkecuali pihak perusahaan, agar memeriksakan kesehatan para pekerjanya yang datang dari luar Kaltim. Tim Kaltim TV melaporkan.
Informasi selanjutnya, Muhammad Abdurrahman Ramadan ditemukan tim Basarnas mengapung tidak bernyawa di perairan muara Sungai Mahakam. Korban adalah warga Samarinda yang berangkat memancing menggunakan kapal hari Minggu kemarin. Berikut informasinya. Pencarian tim Basarnas Samarinda terhadap seorang pemancing bernama Muhammad Abdurrahman Ramadan, berusia 19 tahun, warga Jalan Tridharma, Gang Rahayu, RT 13, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Baik, diinformasikan pada pukul 16.15 waktu Indonesia Tengah, korban atas nama Muhammad Abdurrahman Ramadan, laki-laki 20 tahun, warga Gunung Lingai, Gang Rahayu, RT 13, Kabupaten Temidung, Kota Samarinda, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan sejauh 500 meter dari LKP. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini unsur SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Posal Angkatan TNI Angkatan Laut dan relawan sedang mengevakuasi korban ke Anggana guna keturunnya dibawanya ke ambulan guna dibawa untuk pulau visum di Rumah Sakit AWS Sarani. Dengan demikian ditemukan korban, operasi dinyatakan ditutup dan dihentikan. Korban jatuh di muara Sungai Mahakam, tepatnya di sekitar perkampungan atas Air Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Peristiwanya terjadi pada hari Minggu 7 Juni 2020 pagi, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Korban yang dikenal sebagai seorang relawan aktif di Balakar, Samarinda berangkat pergi memancing dengan teman-temannya. Ia dan kawan-kawannya menumpang sebuah kapal kayu dengan nomor lambung GT 6132447 menuju spot pemancingan di muara Kecamatan Anggana di sekitaran perairan Pulau Tiga. Saat berada di atas kapal, Abdul Rahman tergelincir dan jatuh ke Sungai Mahakam. Saksi mata menyebutkan ketika kapal melaju, Rahman berjalan dari samping kapal menuju bagian belakang kapal. Tetapi ternyata pegangan kayu yang dipegangnya sudah rapuh, sehingga ia tidak mampu menguasai diri dan tercebur. Awak kapal dan rekan-rekannya sudah berusaha mencari, namun hasilnya nihil. Tim Kaltim TV melaporkan. Dua peristiwa kebakaran terjadi sepanjang Senin malam di dua tempat. Kebakaran pertama sekitar pukul 18.30 di Jalan Kadriuning, Samarinda, sedangkan kebakaran yang kedua sekitar pukul 20.45 di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 16, Kelurahan Batuah, Kecamatan Lojanan, Kutai Kartanegara. Berikut informasinya. Dua kebakaran ini cukup membuat repot tim pemadam kebakaran yang turun berusaha keras memadamkan api. Seperti yang terjadi di Kadriuning, kebakaran dengan api membesar dari sebuah tanah kosong di belakang rumah seorang warga. Namun karena berdekatan dengan SPBU, membuat sejumlah petugas pemadam berusaha keras untuk memadamkan agar api tidak sampai meluas. Saksi mata kebakaran di Jalan Kadriuning menyebutkan sumber api diduga dari sebuah tumpukan sampah di tanah kosong itu. Di sana ada tumpukan kayu-kayu bekas, kandang ayam, dan ketika tersulut api membuat cepat membesar dan merambat rumput kering yang ada di sana. Kebakaran lahan kosong itu membuat warga sekitar panik karena berdekatan dengan SPBU atau pom bensin. Api terlihat meninggi, membuat tim damkar segera berdatangan mengamankan kawasan SPBU agar tidak ikut tersambar. Listrik PLN di Jalan Abdul Wahab Syahrani dan sekitarnya sempat dipadamkan. Api baru bisa dijinakkan setelah setengah jam berkobar. Kebakaran kedua yang membuat pasukan damkar turun ke lapangan terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 16, Kelurahan Batuah, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sebuah kandang peternakan ayam dan telur terbakar membuat ratusan ekor ayam ikut diamuk si jago merah. Kejadiannya pukul 20.45 membuat unit pemadam berdatangan. Di antaranya yang terlihat ada di TKP relawan Siaga Batuah, Damkar Bantuan PT FLJ dan SBM, Pramuka Peduli Lojanan dan relawan Lopena. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian Kaltim Headlines siang kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.